Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu haqqa hamdihi wa nashkuruhu haqqa syukrih wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita sama-sama akan membahas bareng-bareng, akan mengejar wasiat Nabi. Makanya kemudian temanya, judulnya kita beri judul Berburu Wasiat Nabi. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa wasiat Nabi harus diburu atau dikejar atau dicari, ya? Karena memang Nabi Muhammad SAW itu tidak meninggalkan warisan yang sifatnya bisa kita nikmati secara langsung dengan duduk leha-leha santai, tidak bisa. Karena dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman, innama warathul ilma, faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafirin. Yang artinya begini, innal anbiya, sesungguhnya para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai kemudian Nabi kita Sayyiduna Muhammad SAW itu tidak mewariskan kepada umatnya dinaron wala dirhaman. Dinar dirham, harta benda, tidak diwariskan kepada kita. Lalu apa yang diwariskan? Innama warratul ilma. Jadi para nabi termasuk Nabi Muhammad itu meninggalkan warisan kepada kita ilmu, sesuatu yang secara kasat mata tidak terlihat, tetapi karena ilmu seseorang akan menjadi terarah hidupnya. Karena ilmu seseorang itu kemudian dituntun oleh Allah untuk bisa di atas jalan yang benar. Maka ilmu itu harus dicari, ya. Bahkan para santri sudah hafal, harus ada pengorbanan untuk mencari ilmu. Mulai dari harta, waktu yang panjang, kemudian ustadz dan lain sebagainya. Dalam kitab wasiat Nabi ini, insya Allah isinya adalah 200 wasiat hadis sahih. Meskipun kalau dikumpulkan lebih daripada itu, tetapi ini insya Allah sudah disusun berdasarkan kebutuhan kita sebagai kaum muslimin. Jadi bab yang pertama, Bapak Ibu, adalah bab tentang keimanan. Bab yang sangat penting sekali, karena di dalam Al-Quran, ya, kita tahu sendiri manusia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai tingkatan. Dan yang paling sering dipanggil adalah ya ayyuhalladzina amanu. Maknanya kita sebagai seorang mukmin betul-betul harus iman kita diusahakan stabil, lebih-lebih meningkat, karena sifat iman itu al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa yazid, bisa yanqus, bisa bertambah, bisa berkurang. Makanya surga itu tingkatannya juga ada berapa, Pak? Pinten tingkatan surga? 7, ya. Nah, itu semua disediakan nanti untuk siapa? Orang-orang beriman. Wa basyiril ladina amanu wa amilus sholihat. Makanya bab yang pertama dibahas tentang babul iman, kitabul iman. Supaya iman kita
bisa stabil. Oke. Apalagi di masa-masa sekarang Bapak Ibu, para santri semuanya, masa-masa fitnah, masa-masa penuh dengan ujian. Keimanan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kejadian-kejadian di sekeliling kita. Ya, maka kemudian bekal seorang mukmin itu harus betul-betul terus dijaga, diperbaharui. Makanya kita terus belajar. Sebab kalau tidak, dikhawatirkan kita nanti jadi orang beriman yang tidak paham imannya. Di bekal yang diberikan oleh beliau disusun dalam kitab ini, yang pertama adalah satu hadis, ya, yang mana nanti hadis ini berbicara tentang dalil tentang wujudillah, dalil wujudillahi ta'ala, dalil tentang bagaimana mengajari manusia, mengajari kita semua supaya yakin bahwa semuanya itu karena Allah, ada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang paling mendasar sekali. Karena seluruh kejadian dalam hidup yang kita alami itu kalau kita tidak sadar di sana ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala, itu kita nanti seringnya terjebak dalam keadaan bersedih, sering mengeluh, sering berkeluh kesah, ya, kemudian sering suudzon sama Allah. Makanya yang pertama kali dibahas adalah tentang dalil atau wasiat tentang meneguhkan hati kita bahwa Allah itu ada, Allah itu wujud, Allah itu segala-galanya. Ini sandaran pertama. Qul huwallahu ahad, Allahus shamad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa hadisnya? Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasannya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Napa artine? Ada dua variabel penting. Kalau kita ingin hidup kita tenang, kalau kita ingin imannya kuat, kalau kita ingin akidahnya ya kuat, jadi muslim yang hebat, itu salah satu panduan hidupnya ini. Rasul memerintahkan kita sering-sering melakukan perenungan, berpikir, tafakkur, ya. Kita sering menyebut dan sering mendengar ada kalimat tafakkur, tadabbur, apalagi tasakur, nomel. Santri? Ya, jadi dalam Quran itu kalimat yatafakkarun, saya coba cari ada 11 tempat. Yatafakkarun liqaumin yatafakkarun alladzina yatafakkaruna fi khalqis. Itu yatafakkarun itu ada 11 tempat. Kalau tatafakkarun pakai tak ada 3 tempat. Nggih. Wah, mungkin lah paling Ustaz wis golek apa urung ya. Sampun kula buka-buka niku. Kula tanglet kali kiai sing ngerti segala-galanya sakniki. Napa niku? Buatan kiai Google, ada aplikasi Quran yang luar biasa. Kita cari satu kata muncul semuanya gitu, mempermudah kita insya Allah. Tatafakkarun, kemudian ada lagi yatadabbarun, tadabbur, itu juga hampir sama. Jadi dalam Quran Bapak Ibu sekalian, itu perintah untuk menggunakan akal sehat kita itu sangat banyak sekali di berbagai ayat, di berbagai tempat. Kenapa ini menjadi penting? Karena banyak manusia yang mana ketika mereka hidup, menjalani kehidupan itu mereka tidak mau menggunakan akal sehatnya untuk mengambil pelajaran dari sebuah peristiwa. Jadi pokoknya ya seperti itu. Dan ini nggak bisa. Makanya kemudian wasiatnya yang pertama, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Sering-seringlah merenung, berpikir, bertafakur. Apa yang direnungi? Khalqillah, ciptaan Allah. Okay. Jadi kita disuruh oleh Rasulullah, diperintahkan oleh Rasulullah, dihimbau oleh Nabi Muhammad SAW untuk sering-sering merenung, meluangkan waktu barang sebentar, sehari 24 jam,
luangkan waktu 5 menit, 10 menit untuk berdiam diri di pojok rumah sendiri, lalu kita kemudian maksimalkan akal sehat, merenungkan sesuatu. Makanya kemudian dulu para ulama sering sekali mengatakan kata-kata ini masyhur, tafakkar sa'atan khairum min qiyamil lailah. Berpikir sejenak 2 menit, 3 menit, berpikir yang betul-betul berpikir sehat, menggunakan fitrah kita sebagai manusia. Meskipun 5 menit itu timbangannya, kata para ulama, lebih baik daripada sholat qiyamul lail. Makanya di Quran, para bapak, para ibu, orang alim, orang yang berilmu itu derajatnya lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih tinggi. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang-orang beriman yang ditinggikan derajatnya itu orang yang berilmu, yang menggunakan akal sehatnya untuk menemukan siapa penciptanya. Dia ditinggikan derajatnya beberapa derajat. Itu orang-orang alim. Kalau orang-orang abid, orang-orang yang sergap qiyamul lail, itu ya derajatnya juga meningkat, tapi tidak sama dengan orang yang alim. Kita coba, kita bayangkan, kita ilustrasikan, dan kita bayangkan diri kita, manakah yang lebih manfaat? Ngajar Iqra, alif fathah A, alif kasroh I, alif dhamma A, I, U, kali sholat 11 rakaat. Coba, mana Pak yang lebih manfaat? Ngajarin apa? Iqra. Ketika orang alim kemudian menggunakan akal sehatnya untuk kemudian beribadah kepada Allah, itu ditinggikan derajatnya lebih tinggi. Ternyata orang yang mengajarkan Quran itu luar biasa. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Makanya saya sampai sekarang saya pegang itu. Kita di Pondok Alizah berusaha, mudah-mudahan mohon doanya bisa menjadikan anak-anak Bapak Ibu anak-anak yang cinta kepada Al-Quran. Amin, Allahumma amin. Syukur-syukur kalau hafal Quran. 30 juz apa juz 30? 30 juz insyaallah gitu. Dan jangan khawatir, mudah-mudahan dengan doa ibu bapak nanti anak-anak yang di sini bisa hafal 30 juz. Amin, Allahumma